Nggak bisa enggak aja udah. Menerima kenyataan. Dah itu nomor satu, nggak ada lagi. Jadi kalau nggak ada penerimaan, ininya nanti muter terus nih. Ini saya gampangin ya cara-cara menerima ya. Praktek harian. Orang yang menerima udah pasti jarang dalam keharusan hidupnya. Nggak ada harus dalam hidupnya gitu. Ini ada ibu atau bapak yang komplain, "Nak, kamu tuh umur 27 udah harusnya nikah." Nah, diharusin nggak kira-kira? Kan nggak harus semuanya harus gitu. Misalkan gitu. Berarti kalau kita masih banyak program harus dalam hidup, mengharuskan, biasanya ini terjadi sama orang-orang yang ideal nanti nih. Terjadi sama orang-orang yang perfeksionis gitu. Pokoknya gitu aja. Biasanya ini nanti urusannya sama apa? Kecerdasan emosi. Bukan IQ lagi gitu. Contoh, Ibu ini ada kasus nyata ya. Di satu university Amerika ada seorang anak yang nggak pernah dari awal kuliah sampai pertengahan, sampai mau akhir-akhir kuliah, itu nilainya selalu A+. A+ aja udah semua. Di ending mau lulus, ada satu dosen ngasih A-, A juga tapi minus. Waduh, dia galau banget. Ya ukuran-ukuran saya sebagai mahasiswa dapat C juga udah bersyukur sih ya, gitu. Nggak usah A+ lah, yang penting mah lulus lah gitu. Yang menarik kalau dia nilainya A semuanya dan 1 A-, IQ-nya bagus nggak kira-kira? Bagus, tapi diceritakan dalam kasus ini, saat dia dapat A- dari dosennya, beberapa hari dia beli pistol, datang ke kampusnya, ditembak dosennya. Matilah dia. Pertanyaan saya, dia bisa pintar secara IQ, tapi emosinya nggak terlalu bagus gitu. Maka penyesalan akan terjadi saat emosi yang duluan main, ego yang duluan main, gejolak yang duluan main, siap menerima kenyataannya gitu. Nah, dalam bahasa Quran, gejolak jiwa inilah yang sering disebut dalam keadaan mabuk gitu. Sholat itu terhubung kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk, kamu nggak akan terhubung kalau jiwamu banyak gejolak, nggak bisa. Nah, jadi rupa rokaat gitu. Paham ya? Nah, berarti ini semua nggak bisa enggak kaitannya sama apa? Bagaimana kita yuk belajar untuk menerima. Karena pada akhirnya ibu bapak teman-teman, apa yang kejadian mah mau direkayasa gimana juga ujungnya buat dia apa coba? Diterima. Orang udah kejadian. Dan yang menarik lagi udah janji bahwa aku siap menerima. Nah, berarti kalau nggak nerima, rada gagal sama perjanjian awal gitu. Nggak sesuai kontrak. Itu yang namanya menerima apa adanya itu namanya berserah diri. Betul. Inilah orang yang menerima total dalam bahasa Arab disebut Islam. Jadi Islam nggak ada urusan sama label identitas KTP, nggak ada sebenarnya. Siapapun orang yang menerima kenyataan, itu nanti di surat 3 ayat 19 disebut inna dina indaullahil Islam. Cuman orang Islam di kita kegeeran, lahir di KTP Islam udah ngerasa Islam. Itu yang bahaya. Padahal yang Islam baru kemasannya, yang luarnya di sini gitu. 3 ayat 19 kan itu kalimatnya. Kan sekarang gini kan, inna dina indaullahil Islam, yang terbaik Islam. Kita ngerasa udah yang terbaik nggak? Kenapa? Karena KTP-nya, padahal Quran nggak pernah ngomongin identitas, tetapi sikap hati, sikap dirimu yang selalu menerima keputusan-keputusan Allah gitu kira-kira. Contoh ya, ibu bapak ya, saya kasih contoh. Produk dari jiwa yang bergejolak itu namanya ekspektasi. Gampangannya gitu aja. Berarti ekspektasi tergantung keinginan kita mau gitu nggak kira-kira? Tergantung semua program nggak kira-kira? Dah. Lawan dari ekspektasi itu realitas. Contoh. Mudah-mudahan besok pokoknya dapat jualan ya 1 juta aja. Itu ekspektasi atau realitas? Ekspektasi.
Tapi realitasnya dapatnya cuma 100.000. Ya 100.000. Ini ibu bapak kita simulasi aja. Let's say ibu bapak besok pengen dapat 1 juta tapi dapatnya 100.000. Ibu bapak akan happy banget atau akan sedih banget? Sedih. Nah berarti kafir namanya. Jauh dari ekspektasi itu berarti. Tertutup dari kenyataan. Kenapa? Karena dia menginginkan keinginannya yang terjadi. Terus nanti ngomong, doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Nyalahin Tuhan lagi. Betul nggak? Kenapa? Ya jangan-jangan kamu pengen 1 juta tapi wadahnya nggak cocok, caranya nggak oke. Berarti ketika 1 juta dapat 100.000, pesannya apa? Belajar lagi dong. Perbaiki lagi, ini apa yang kurang gitu. Tapi saat nerima 100.000, ada yang namanya ya udah nerima, emang udah terbaiknya segitu kok. Makanya leluhur-leluhur di Jawa itu dulu ilmu paling tinggi disebut nerimo. Dah. Kalau bahasa di Quran, nerimo itu namanya ikhlas. Tapi ikhlas beda tipis sama bego, hati-hati nih. Tipis bedanya. Saya nerima aja, padahal lagi bego, bisa aja. Berarti kalau mau ikhlas, bego plus pengetahuan. Nah, jadi ikhlas nanti. Gitu. Beda tipis ya ibu bapak, orang baik, orang bego, orang ikhlas, orang bego. Tipis bedanya. Tipis aja. Nah, supaya kelihatan agak clear, cahayanya digedein gitu. Sip ya? Oke sampai sini? Makanya di Quran ada orang yang udah berbuat baik, pengen balik lagi. Kenapa? Oh ternyata kemarin saya sok berbuat baik, tapi belum berbuat baik gitu. Sok buka coba, surat 35 ayat 37. Bagus nih, statement ini bagus nih. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Oke, tahan dulu ya. Dan mereka berteriak di dalam apa? Udah kita ngomongin letter luck dulu ya. Dengan pemahaman konvensional. Lanjut. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti orang ini udah beramal soleh belum? Hah? Kan gini kalimatnya. Ya Allah, Keluarkanlah kami, balikin, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan. berlainan. Berarti udah belum? Udah. Tapi dia ngerasa dia beramal soleh nggak? Tapi ada teriak-teriak di mana? Neraka. Jadi orang yang soleh bisa masuk neraka nggak? Nah ada di Quran kalimatnya. Karena solehnya versi dia gitu. Lanjut. Dan apakah kami tidak memanjakan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kami pemberi peringatan? Oke, nah jadi ditanya. Yuk, sekarang saya mau pinjam dari perspektifnya Imam Ghazali. Ibu bapak teman-teman, ingat umur itu modal. Imam Ghazali bilang umur usiamu itu modalmu. Kemana perhatianmu pergi, itu kamu ngeluarin uang ke situ. Jadi jangan sampai semua modal dikeluarin, habis modal, tapi nggak ada profit gitu kira-kira. Sia-sia. Nah makanya teriak gini. Punten ya ibu bapak pernah menyadari nggak usia kita tuh adalah modal, setiap tindakan kita itu adalah ngeluar investasi yang jangan-jangan kita nggak sadar kebanyakan investasi di tempat yang nggak menguntungkan kita misalnya. Banyak investasi ke nerakanya. Nah gitu. Jadi usia dipakai sia-sia. Nah gitu. Padahal umur itu adalah modal nih. Tuhan kasih modal nih ya. Dah. Tapi kalau modalnya ini dipakai ke investasi yang nggak beres terus akan profit nggak kira-kira? Menurut Imam Ghazali, profit tertinggi dari modal hidup adalah tazkiyatun nafs atau pembersihan Lakukanlah semua modal pengeluaran ke tempat-tempat yang membuat jiwamu lebih bersih gitu kira-kira. Makanya bahasa Qurannya disebut infak, belanjakanlah. Pernah dengar nggak? Iya. Belanjakanlah semua modal hidupmu ke tempat-tempat yang kira-kira diridhoi oleh Allah. Ini saya gampangin contohnya gini aja. Maaf ya. Teman-teman ibu bapak waktu mau marah harus ada modal nggak?
Iya tuh, namanya energi. Emang marah nggak pakai energi? Iya. Marah melelahkan nggak? Sekarang saya tanya, marah melelahkan hasilnya piring pecah misalnya? Tapi kalau saya tak sadar modal, daripada marah piring pecah, mending nulis buku, bisa dijual jadi duit gitu misalnya. Paham nggak maksud saya? Berarti kehidupan kita sehari-hari tergantung belanja energi kamu kemana gitu kira-kira. Bisa dipahami? Yang jangan modal habis, untung enggak. Nah, teriak di neraka gitu. Nah, tapi saya mau menggambarkan ini dalam perspektif realitas ya. Gini Ibu Bapak. Neraka adalah jiwamu di level yang rendah, namanya neraka. Jadi ceritanya orang ini lagi sedih, ya Allah. Nah, itu teriak di dalam neraka. Jadi neraka itu bukan urusan tempat yang namanya neraka, bukan, tapi jiwamu yang penuh dengan api, jiwamu yang penuh dengan benci, iri, dengki, marah, dendam, itu yang disebut dengan yang namanya neraka. Jadi Ibu Bapak, teman-teman kalau lagi banyak marah, banyak benci, lagi ada di mana? Nah, habis kita doa sama Allah, ya Allah janganlah engkau masukkan aku ke neraka. Kata Allah, udah dari tadi gitu. Udah di situ, ini gimana? Pertanyaan saya, Allah bisa membuat kita pindah dari neraka ke surga nggak? Ya nggak bisa lah kalau kita. Nah, suka aneh-aneh nih. Coba lagi 11.106. Ini semua gimana Allah sih 11.106. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Jadi kalau kamu lagi sengsara, ngebatin, bete, terlalu bucin lah, kemelekatan lah, nah ada di neraka. Lanjut. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan berhenti. Ciri-cirinya kamu nafasnya nggak enak, udah gitu aja. Ibu Bapak kalau lagi marah, kira-kira nafasnya kayak lagi zen nggak? Gitu nggak? Enggak. Gitu nggak kira-kira? Nah, nafas yang pendek dan nafas yang cepat membuat sistem regulasi otak ngeluarin hormon-hormon stres. Kira-kira tubuh dibanjiri hormon stres nggak kira-kira? Makanya nggak ngenakin marah teh gitu. Buang-buang energi. Buang-buang energi. Tapi hobi nggak? Hobi. Lanjut ayatnya. Nah. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Mereka kekal nggak? Di dalamnya. Kenapa kekal coba? Kenapa bisa kekal coba? Lanjut. Selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Tuhan tuh apa di situ? Keinginan, mau. Kalau kamu tidak menghendaki perubahan, maka kamu nggak akan bisa keluar dari sisi itu gitu kira-kira. Makanya neraka bisa kekal nggak? Bisa. Surga bisa kekal nggak? Bisa. Kekekalan surga dan neraka tergantung siapa? Diri kita. Berarti Allah bisa nggak dari neraka pindahin? Bisa nggak gitu? Nggak gitu. Sistemnya nggak begitu gitu. Jadi maksud saya gini Ibu Bapak kalau lagi ngerasa feel down, bete, kesel apa tuh, ya Allah matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Nggak bisa lah. Gimana kamu mau husnul khotimah tiap hari yang dilakukan sedih kok gitu? Nggak nerima ya. Nggak nerima. Nah harapannya tuh kayak untung-untungan, semoga husnul khotimah, kayak cap-cip-cup gitu. Semoga gitu. Nah di balik semoga itu kita yang nggak mau berusaha gitu. Kenapa? Karena menganggap tiba-tiba nanti Allah akan merubah, tapi kita lupa bahwa perubahan itu datang dari kita masing-masing. Nah kalau udah mulai ngerti ini semua Ibu Bapak, satu aja udah. Nggak ada yang bisa mengubah, menolong, menyayangi, care dan seterusnya sama diri kita, kecuali diri kita masing-masing. Selesai udah. Itulah yang disebut selesai dengan dirinya gitu. Masih ada selama masih ada langit dan bumi. Berarti ada di dunia kan? Bukan nunggu nanti. Iya, kan langit itu ruhani, bumi itu tubuh. Jadi selama kamu punya ruhani dan ada tubuh, kondisi surga dan neraka nggak akan pernah lepas dan hilang gitu. Iya dong. Iya. Ya mau nanti juga boleh-boleh aja sih. Gitu ya, paham ya?
Bisa dimengerti ya? Jadi nanti kita akan ngerti kok, mau ngomongin surga ke, dunia ke, akhirat ke, barzah ke, itu lagi nggak ngomongin di tempat lain sih sebenarnya. Cuma nanti menggunakan perumpamaan-perumpamaan, kesadaran-kesadaran yang nanti kita ngerti, semuanya lagi berbicara di dalam diri kita masing-masing. Karena apa yang lagi kita baca dalam bentuk buku untuk menghantarkan kita ke dalam, bukan keluar gitu intinya. Iya, yang di luar memantik supaya yang di dalamnya nyala gitu. Jadi ibu bapak kalau baca Quran yang di dalamnya nggak ada yang bunyi, itu berarti bukan mempelajari memahami, tapi membunyikan. Nah bunyi ujung-ujungnya jadi hataman doang. Dilombain cara bunyinya, bener nggak? Tapi di dalamnya nggak bunyi. Maka belum tentu jadi Qurani gitu kira-kira. Makanya Quran tidak didesain dinyanyi-nyanyiin gitu. Enggak sih sebenarnya. Tapi ya sekarang bagus-bagus aja sih. Nggak apa-apa juga gitu. Karena kata kuncinya nggak di situ gitu. Oke? Udah satu ya? Berarti kalau udah menerima apa? Nah, yang kedua dilepaskan atau memaafkan. Di sini. Nah, kenapa saya nomor 2-nya nggak usah dilihat? Jangan pengen cepat memaafkan kalau belum menerima. Udah memaafkan itu output buahnya. Nggak bisa juga kalau belum menerima. Benar. Orang semua pengen memaafkan tapi nggak nerima gitu. Baru di mulut aja ya. Di mulut, di hatinya belum nyampe. Akhirnya ngomong, aku memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ya iyalah. Baper banget. Makanya memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Enggak. Tapi tetap bisa mengingat, tapi emosinya nggak ada lagi gitu. Ya dulu lah kalau kita, nggak dulu deng, kalau kita lagi reuni, ketemu teman dulu yang suka berantem, ngejailin kita. Sekarang ketemu yang udah ketemu, dulu ya kamu bego banget, iya kamu juga gitu misalnya. Tapi ngomongnya udah ketawa ke TV gitu nggak kira-kira? Nah itu pasti udah letting go. Jadi kasaran katanya ibu bapak, kalau udah at least memaafkan nih ya, ini maaf ya, ada orang saking bencinya, dengar namanya aja jiwanya langsung lagi lihat mukanya, wah langsung bad mood aja. Misalkan. Kenapa? Sengatannya tinggi banget di sini gitu. Sip ya? Yang di sananya tenang-tenang aja. Yang di sananya mah biasa aja. Yang dilihat dasar ya. Nah kitanya yang repot. Sok sekarang saya tanya. Orang ngejelekin kita satu kali. Direkam nggak di pikiran kita? Suka diulang-ulang nggak? Yang ulang-ulang siapa? 1000 kali di sini. Yang lebih jahat siapa? Nah, jangan kita, aku gitu. Dia tuh jahat ya, aku tuh gini. Udah ketemu temannya lagi curhat. Dia tuh, ya, dia mah sekali ngomongnya. Tapi kita repeat lagi. Gitu nggak kira-kira? Gitu. Sip ya? Dan nanti di puncak dari segala puncak, begitu ngelihat siapapun, ya nggak ada siapa-siapa kecuali dia sih gitu. Nah nanti kita belajar Ibnu Arabi di situ. Karena dalam perspektif Ibnu Arabi, semuanya hanyalah tampilannya dia gitu. Ibu bapak kalau nonton ke bioskop ya, dari awal sampai akhir nonton layar nggak? Tapi karena layar ini begitu tembak film, yang sibuk, yang membuat kita jadi membuat layar tidak terlihat adalah ceritanya nggak kira-kira? Begitu sedih ikut nangis, padahal mah lagi ngelihat layar kenapa jadi nangis ya? Tapi ilmu ini kalau nonton jangan dipakai ibu bapak, rugi atau ya. Saya mau pakai kesadaran nonton, tadi cerita apa? Aku melihat layar, rugi gitu. Gitu jangan, ya ada tempatnya lah ya, udahlah gitu. Jangan aneh-aneh ya. Udah bayar nggak nonton, nggak seru lagi filmnya. Tapi sadar kalau barusan nonton cerita. Oke? Jadi begitu ngelihat sesuatu apalagi yang nggak ngenakin, ingat ini hanyalah bagian dari drama. Lihat layarnya. Dia nggak mungkin gitu kalau nggak ada layar Tuhan di belakangnya gitu. Ya. Kalaupun sistem manajemen Allah itu sebetulnya udah ada, kita bisa pelajari di Al-Quran ya. Quran mana nih? Buku? Ada di dalam. Oh iya. Iya, itu kita harus belajar juga sama yang lebih
yang bisa memberikan pemahaman. Iya kan kita belajar keluar tuh kan untuk pengetahuannya. Knowledge nih. Sehingga pengetahuan yang di luar menginspirasi yang di dalam nggak kira-kira? Udah, ini tuh cuman fasilitator aja sih. Makanya Nabi Muhammad bilangnya sahabat gitu, bukan guru. Bidan gitu, Bu. Lah, Ibu Bapak punten ya, saya mau nanya jujur. Dari awal kita belajar bareng sampai dari jam 1-an tadi sampai jam sekarang 3-an, ada sesuatu nggak yang hadir? Ada sesuatu yang kira-kira, oh gitu nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, itu datangnya dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Jadi tugas saya ngapain? Mancing. Supaya keluar. Sadar bahwa itu ada. Memancing kesadaran. Memancing, memantik. Nah, belajar itu adalah saling memantik gitu loh, Bu. Oh, semuanya lah. Nah, yang bahaya datang ke pembelajaran tidak memantik, diisi dongeng baru, dongeng lama, diulang-ulang lagi nggak kira-kira? Nah, nggak apa-apa juga sih, tapi kalau seneng dongeng, dongeng aja lagi gitu. Boleh-boleh aja gitu. Ya? Oke ya? Ini kita baru ngomongin sekitar 3-4% tentang ini semua. Basic banget lah. Ini kan kita ulang-ulang. Tapi yang jauh lebih penting Ibu Bapak, bukan dari sini tahu definisi ruh kesadaran. Bukan gitunya sih gitu. Tapi diaplikasikan. At least begitu ngelihat yang nyebelin, nggak terlalu reaktif gitu. Kalau dulu begitu lihat tonjok misalnya. Misal, sekarang lihat ya 5 detik baru tonjok. Nggak apa-apa, lumayan 5 detik. Kan lumayan ya. Bertumbuh. Tapi nonjok juga sih akhirnya. Tapi lumayan asalnya langsung jadi 5 detik. Lumayan, itu ada grafik yang naik gitu. Oke, selamat mengaplikasikan, diulang-ulang, ditelaah lagi. Intinya teman-teman Ibu Bapak, waspadalah sama alam bawah sadar dan tidak sadarmu yang selalu menarik kamu untuk melawan yang namanya kenyataan. Karena yang 90% ini bisik-bisik terus setiap saat. Begitu ngelihat ada yang bisik, jelek ya, jelek aja udah gitu. Ada yang bisik-bisik nggak? Ada yang bisik-bisik itu siapa? Bawah sadarmu dan tidak sadarmu. Dalam bahasa Quran, 2 ini disebut setan. Jadi energinya satu, nanti ada bentuk malaikat, ada bentuk setan. Nah ini nanti yang disebut fasilitas gitu. Untuk meredamnya itu gimana, Kak? Untuk meredamnya, satu, namanya latihan, udah nggak ada lagi. Nanti habis latihan itu gimana? Salah satunya belajar fokus. Sok nggak usah jauh-jauh lah. Kita ngapa-ngapain banyak ada niatnya atau nggak pakai niat, mana yang lebih banyak? Udah itu aja. Karena saat kita udah menentukan sesuatu, kalau dalam bahasanya Ghazali itu disebut stepping stone nomor 1 adalah bukalah harimu dengan niat yang baik, gitu kira-kira. Jadi begitu bangun, udah niatnya ini aja. Zep. Nah di antara jalan-jalan suka ada belok-belok nggak? Allahu Akbar, balikin lagi ke niat. Contoh nih analogi. Ini mah kejadian beneran nih. Mau dinner, di mana? Di Pik yuk, udah. Set, udah di situ misalnya Romo. Pas ngelewat, itu bagus, ke sini. Tapi kayaknya enggak, jalan lagi. Ini bagus, ke sini. Tapi kayaknya kurang. Di sana udah tutup aja, jadi pulang lagi gitu kira-kira. Artinya apa? Begitu maju, kita nggak stay fokus kepada titik tujuan, bakal belok-belok terus nggak kira-kira? Nah itulah kenapa begitu siangnya belok, ihdina sirotol, tunjuki jalan yang lurus. Itu fungsi sholat di situ pengingat gitu maksudnya. Ingat sama tadi pagi kamu niatnya apa gitu misalnya. Iya sih makanya. Ya, dan terakhir teman-teman Ibu Bapak, coba mulai tolong pertanyakan lagi lebih dalam ke dalam dirinya. Aku tuh pengennya apa sih sebenarnya? What you really want, itu pertanyaan inti. Dan ini susah dijawab biasanya. Lu tuh maunya apa sih? Apa ya? Nah, nanti gitu tuh pasti. Ya, sekarang kalau taunya aja nggak tahu apa, ya gimana mau menuju gitu. Makanya begitu pengen gini, besok ganti cita-cita. Pengen lagi gini, ganti cita-cita lagi. Terus ngomong, Allah, aku tidak sampai-sampai. Ya iyalah, muter mulu. Gitu, kira-kira. Oke ya? Nanti kita lanjutin ini di sesi berikutnya. Tapi at least, mudah-mudahan pertanyaan tadi, hatur nuhun,
memantik kita untuk masuk ke sesi ini. Tapi yang jelas teman-teman ibu bapak, bukan tahu, hafal, ngerti, tapi mari kita aplikasikan ini dalam keseharian. Hatur nuhun, sehat selalu, tetap sehat dan bahagia. Nuhun, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.